Minggu-minggu beli lele, striker dadakan Arsenal, gacor juga le. Marmos hat-trick, Citizen cukur Newcastle. King Madrid dikembosi, sengit, Lazio versus Napoli tuntas 2-2. Santiago Gimenez menangkan Rossoneri. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Leicester versus Arsenal, Bres Merino menangkan The Gunners 2-0. Arsenal meraih kemenangan 2-0 di kandang Leicester City. 2 gol kemenangan The Gunners di laga ini diborong oleh Mikel Merino yang menjadi striker dadakan. 2 gol Merino dicetak di menit ke-81 dan di menit ke-87. Tambahan 3 angka membuat Meriam London saat ini mengumpulkan 53 angka di posisi kedua klasemen. Sementara Leicester menempati posisi ke-19 dengan baru meraih 17 poin. Manchester City versus Newcastle, Marmos hat-trick, Citizen menang 4-0. Manchester City menjamu Newcastle United di Etihad Stadium. Tuan rumah berhasil mencukur tamunya 4-0 di laga tersebut. Keempat gol City dicetak oleh Omar Marmos di menit ke-19. Gol kedua Marmos di menit ke-24. Hat-trick Marmos di menit ke-33. Dan James Mike Etty di menit ke-84. Kemenangan ini menjaga Manchester City di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 44 poin dari 25 pertandingan, sementara Newcastle kini di urutan ke-7 dengan 41 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-25 hari ini. West Ham kalah 0-1 dari Brentford, Southampton kalah 1-3 dari Bournemouth, Aston Villa bermain imbang 1-1 dengan Ipswich Town, Fulham menang 2-1 atas Nottingham Forest, Crystal Palace kalah 1-2 dari Everton. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan torehan 22 gol. Bochum versus Dortmund di Borussen takluk 2 gol tanpa balas. Borussia Dortmund tumbang 2-0 di tangan Bochum pada lanjutan Bundesliga. Kedua gol tuan rumah dicetak Georgios Masouras di menit ke-33 dan gol kedua Masouras di menit ke-35. Dengan hasil ini, Dortmund kini berada di urutan ke-11 klasemen dengan 29 poin, sedangkan Bochum belum beranjak dari zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-17 dengan 14 poin. Leverkusen versus Bayern berakhir imbang. Bertanding di Bayer Arena, Bayern Munich ditahan Bayer Leverkusen tanpa gol dalam lanjutan Liga Jerman musim ini. Meski gagal menang, Bayern tetap menempati posisi pertama klasemen sementara Bundesliga dengan 55 poin dari 22 pertandingan. Sedangkan Leverkusen ada di urutan kedua dengan selisih 8 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-22 hari ini. Union Berlin kalah 1-2 dari Mönchengladbach, St. Pauli kalah 0-1 dari Freiburg, Stuttgart kalah 1-2 dari Wolfsburg. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 21 gol. Atletico versus Celta Vigo tuntas 1-1. Atletico menjamu Celta Vigo di Riyadh Air Metropolitan. Celta mampu unggul lebih dulu lewat aksi Iago Aspas di menit ke-68. Alexander Sørloth menyamakan kedudukan di menit ke-81. Di laga ini Atletico sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-7.
setelah Pablo Barrios terkena kartu merah. Dengan tambahan 1 poin saja, Atletico tetap di posisi kedua klasemen Liga Spanyol, berbekal 50 poin dari 24 laga, sementara Celta Vigo di posisi ke-12 dengan 29 poin. Osasuna versus Madrid, Bellingham kartu merah, El Real ditahan 1-1. Bertanding di Stadion El Sadar, Kylian Mbappe membawa Madrid unggul di menit ke-15. Kartu merah kontroversial Jude Bellingham pada menit ke-39 membuat tim tamu harus bermain dengan 10 orang. Dalam keadaan unggul jumlah pemain, Osasuna menjebol gawang Madrid lewat penalti Ante Budimir di menit ke-58. Hasil ini membuat Madrid tetap ada di puncak dengan 51 poin dari 24 laga. Sementara itu tambahan 1 poin membuat Osasuna naik ke peringkat ke-7 dengan 32 poin. Hasil La Liga Jornada ke-24 hari ini. Leganes bermain imbang 3-3 dengan Alaves. Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Valencia. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 19 gol. Sengit Lazio versus Napoli tuntas 2-2. Lazio versus Napoli berlangsung di Olimpico. Lazio memimpin 1-0 di menit ke-6 lewat aksi Gustav Isaksen. Napoli menyamakan skor di menit ke-13 lewat aksi Giacomo Raspadori. Napoli berbalik memimpin 2-1 di menit ke-64 berkat gol bunuh diri Adam Marusic. Bola Yedia membuat skor kembali imbang lewat golnya di menit ke-87. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Napoli masih ada di puncak klasemen dengan 56 poin. Sementara Lazio di urutan keempat dengan 46 poin. AC Milan versus Verona, Rossoneri menang 1-0. AC Milan menjamu Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia. Rossoneri menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 1-0. Gol tunggal tuan rumah dicetak oleh Santiago Gimenez di menit ke-76. Dengan hasil ini, Milan untuk sementara duduk di posisi ke-7 dengan 41 poin, sementara Verona ada di urutan ke-15 dengan 23 poin. Di laga lainnya, Atlanta bermain imbang 0-0 dengan Cagliari. Fabian Ruiz menangkan Les Parisiens. Paris Saint-Germain bertandang ke markas Toulouse. Les Parisiens menang dengan skor 1-0. Fabian Ruiz menjadi pembeda berkat golnya di menit ke-52. Dengan hasil ini, PSG makin kokoh di puncak dengan raihan 56 poin. Ederson ukir rekor assist. Omar Marmos memang jadi buah bibir kemenangan Manchester City atas Newcastle United. Tetapi Ederson Moraes juga layak dibicarakan karena torehan assist-nya. Gol pertama Marmos tercipta berkat assist Ederson. Assist itu pula yang mengantarkan Ederson ke 2 buah rekor. Pertama, ia kini adalah kiper dengan assist terbanyak dalam sejarah Premier League. Dengan torehan 6 assist, rekor lainnya adalah kiper asal Brazil tersebut menjadi yang pertama mencetak 3 assist dalam satu musim. Update cedera Erling Haaland, apakah absen lawan Real Madrid? Manchester City meraih kemenangan telak 4-0 atas Newcastle United. Namun, laga tersebut diwarnai dengan kekhawatiran setelah Erling Haaland mengalami cedera. Guardiola pun terlihat cemas di pinggir lapangan saat Haaland terjatuh. Namun setelah laga usai, pelatih asal Spanyol itu memberikan kabar yang lebih melegakan. Pep Guardiola menegaskan bahwa kondisi Haaland tidak separah yang dikhawatirkan.
Utak-atik berhadiah dari Arsenal. Merino yang berposisi asli gelandang rupanya sengaja diinstruksikan manajer Arsenal Mikel Arteta untuk bermain sebagai penyerang saat bertanding di King Power Stadion. Keputusan itu baru diambil Arteta beberapa saat sebelum pertandingan. Dengan kata lain, Arsenal tak mempersiapkannya lebih dulu di latihan. Untungnya perjudian itu berbuah hasil manis berkat 2 gol yang dicetak oleh Merino. Kontroversi kepemimpinan wasit Osasuna versus Real Madrid. King Madrid digembosi. Banyak penggemar dan analis sepak bola mempertanyakan kinerja wasit dalam memimpin laga Osasuna melawan El Real. Keputusan wasit Jose Luis dalam memberikan kartu merah kepada Bellingham serta penalti yang diberikan kepada Osasuna menjadi perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang beranggapan bahwa keputusan tersebut tidak tepat dan mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Harry Kane ingin terus bermain hingga umur 40 tahun. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Harry Kane masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Kane juga masih ingin memenangkan banyak trofi bergengsi dalam karirnya. Karena hingga saat ini ia belum memenangkan satupun kejuaraan, baik di level klub ataupun tim nasional. Kane ingin mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang terus bermain di level tertinggi, bahkan hingga berusia 40 tahun. Saat ini Kane masih berusia 31 tahun. CEO Bayern punya peran penting di balik transfer Machistel. Transfer Machistel ke Tottenham Hotspur tidak berjalan dengan mudah karena pada awalnya pemain berusia 19 tahun itu tidak ingin hengkang. Menurut Sportbild, transfer itu kemudian berhasil terwujud karena ada campur tangan dari CEO Bayern, Jan Christian Dreesen, yang memiliki kedekatan dengan ketua Tottenham Hotspur, Daniel Levy. Dreesen berhasil membujuk Tel untuk pindah ke Tottenham dan kedekatannya dengan Levy membuat transfer sang pemain berhasil terwujud. Arsenal pertimbangkan rekrut pemain bebas transfer. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengisyaratkan bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain bebas transfer guna mengatasi krisis cedera yang semakin parah. Meskipun opsi yang tersedia tidak banyak yang memiliki kualitas kelas dunia, keputusan untuk tidak mendatangkan pemain baru pada Januari kini berpotensi menjadi blunder besar. Selain opsi pemain bebas transfer, Arsenal juga memiliki talenta muda yang bisa dipromosikan ke tim utama. Chelsea diminta batalkan kesepakatan transfer Jadon Sancho. Chelsea diminta mempertimbangkan cara untuk membatalkan kesepakatan transfer permanen Jadon Sancho dengan Manchester United. Mantan bek Inggris Paul Parker bahkan menyarankan The Blues untuk segera mencari jalan keluar dari perjanjian tersebut. Performa Jadon Sancho jauh dari harapan, hingga saat ini ia baru mencetak 2 gol, membuat banyak pihak meragukannya. Paul Parker menilai bahwa Chelsea pasti menyesali kesepakatan ini jika nantinya jadi mempermanenkan Sancho. Venezia batal datangkan Wissam Ben Yedder. Menurut sejumlah sumber, Venezia setelah mempertimbangkan secara matang telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perekrutan Wissam Ben Yedder. Ben Yedder telah bertemu dengan direktur klub dan bahkan terlihat di tribun selama pertandingan kandang Serie A. Terakhir mereka melawan AS Roma, namun semuanya mengklaim jika Venezia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran pemain berusia 34 tahun tersebut. Scaloni mengaku berharap banyak kepada Nico Paz. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengaku menaruh harapan besar kepada bakat muda FC Como Nico Paz. Dia akan berusaha untuk melindungi dan merawatnya. Pemain muda FC Como tersebut terus berkembang dan jadi incaran banyak klub top Eropa.
Scaloni bahkan lebih memilih Nico daripada Dybala dalam pertandingan Argentina baru-baru ini. Saya berharap dia akan menjadi pemain tim nasional seumur hidup selama yang dia inginkan. Kami memiliki harapan besar padanya, ujar Scaloni. Rafael Leao ternyata nggak secepat itu. Bintang AC Milan Rafael Leao mendapat komentar pedas dari bek Feyenoord Kvairo Reed. Leao ternyata tidak secepat yang dibayangkan dan cukup mudah ditebak. Dia tidak secepat itu, dia sangat sulit ditangkap dalam beberapa meter pertama. Tetapi saya sudah menduganya, saya menonton beberapa rekaman sebelum pertandingan, jadi saya tahu apa yang diharapkan, ujar Reed. Leo sendiri meminta maaf kepada para pendukung Milan setelah kekalahan tersebut. Lautaro Martinez sedang on fire. Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus dalam laga derby de Italia di Stadion Allianz. Ini merupakan salah satu laga besar di Serie A yang kali ini akan mempertemukan Kolo Muani dan Lautaro Martinez dalam satu panggung. Lautaro dalam performa yang hebat dan dalam pola pikir yang sempurna. Pada tahun 2025, Martinez telah mencetak banyak gol. Di sisi Juve ada Kolo Muani. Dia adalah pemain yang direkrut pada musim dingin dan telah menampilkan permainan yang sangat memukau. Kylian Mbappe senang menangkan penghargaan pemain terbaik Januari. Setelah awal yang agak lambat, Kylian Mbappe telah menunjukkan kualitasnya di Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan kualitasnya di setiap pertandingan. Selama bulan Januari, Mbappe mencetak 8 gol dalam 9 pertandingan di semua kompetisi, yang membuatnya kini memperoleh penghargaan pemain terbaik bulan ini versi klub. Setelah menerima penghargaan tersebut, Kylian Mbappe berbicara dengan media resmi klub, mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang memilihnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!